kita ke Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang perempuan menggunakan hijab memasuki dan juga turut duduk dalam gereja Katolik Santo Stefanus Tandes di Surabaya, Jawa Timur. Saat diamankan oleh pihak gereja, dari tas perempuan itu kedapatan membawa sebilah pisau. Saat diamankan oleh pihak gereja, dari tas pelaku kedapatan membawa sebilah pisau yang jatuh dari tangannya. Segera pisau tersebut diamankan oleh jemaat yang berada di sekitar pelaku. Ketika diinterogasi, perempuan itu malah menjawab dengan jawaban yang tidak logis. Kamu dari Madura langsung ke sini? Iya. Kok tahu alamatnya sini, siapa yang ngasih tahu? Orang. Nah, Katanya disuruh masuk ke sini. ketemunya Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Enggak, kalau mau itu ngomong nanti di luar ya. Bunda Marianya Ya. itu bawa. Katanya kalau nggak mau, katanya saya akan itu katanya. Itu di gang loh. Oke, baik, saya akan menanggapi video tersebut. Insiden ini perlu disikapi dengan bijak dan tidak menggeneralisasi ajaran agama Islam berdasarkan tindakan individu tersebut. Islam sebagai agama mengajarkan perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama umat beragama. Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama seharusnya tidak dijadikan dasar untuk menilai agama secara keseluruhan. Penting untuk memahami bahwa gangguan jiwa adalah masalah kesehatan yang memerluas penanganan medis dan bukan cerminan dari ajaran agama. Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam menyikapi peristiwa ini dengan tidak menyalahkan agama tertentu. Sebaiknya insiden ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Sebagai langkah preventif, penting bagi lembaga pendidikan Tanggapan moderasi beragama terhadap berita seorang perempuan berencana diduga membawa pisau masuk ke gereja Katolik Stefanus di Surabaya menekankan pentingnya sikap bijak dan toleran dalam menghadapi kasus yang ternyata berkaitan dengan gangguan jiwa, bukan tindakan terorisme. Berikut poin-poin utama yang menjadikan moderasi beragama. Yang pertama, menghindari stigma dan berpasangan negatif. Berita ini sempat memicu kekhawatiran dan kecurigaan terhadap perempuan yang berhijab. Namun setelah pemeriksaan yang diketahui bahwa perempuan tersebut diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Moderasi beragama menekankan agar masyarakat tidak langsung mengaitkan pikiran atau identitas agama seseorang dengan tindakan kekerasan atau terorisme, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau prasangka buruk terhadap kelompok tertentu. Yang kedua, menjaga kerukunan antar keamanan bersama. Kejadian ini yang menjadi pentingnya menjaga keamanan tempat ibadah yang saling menghormati antar umat beragama. Moderasi beragama mendorong dialog dan antar kerja antar umat beragama, menciptakan suasana damai dan aman serta meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Yang ketiga, pendekatan kemanusiaan dan kesehatan mental. Khusus ini menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan terhadap orang yang gangguan jiwa, termasuk memberikan perawatan dan dukung yang tepat, bukan stigma atau kekerasan. Moderasi beragama mengajak masyarakat untuk bersikap empati dan membantu pemulihan korban gangguan jiwa ini agar tidak kesalahpahaman yang dapat memicu konflik sosial. Yang selanjutnya adalah pencegahan dan edukasi. Moderasi beragama juga menggarisbawahi edukasi dari pencegahan radikalisme serta kekerasan berbasis agama dengan cara inklusif dan tidak diskriminatif. Hal ini penting agar masyarakat dapat membedakan antara gangguan jiwa dengan tindakan yang non-normatif ideologis atau terorisme. Secara keseluruhan, moderasi beragama mengajak semua pihak menyikapi peristiwa ini
Mbak Lili ini non-muslim? Ya, non-muslim. Tapi kuliah di Muhammadiyah? Ya, kuliah di Muhammadiyah. Kok bisa? Pas itu tuh sebenarnya sejujurnya tuh karena nggak keterima di negeri, di PTN. Karena daftar PTN terus nggak keterima, akhirnya memutuskan buat masuk UMS. Gitu. Dosen memegang Injil dan Al-Quran sekaligus saat mengajar. Meski 70-80% mahasiswanya tidak beragama Islam, kampus Kristen Muhammadiyah tetap berbasis sebagai kampus Islam. Oleh karena itu, dalam kurikulumnya tetap ada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Menurut saya, dari tanggapan video tersebut, Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai salah satu kampus Islam yang membuka pintu bagi mahasiswa non-Islam menunjukkan praktik nyata dari prinsip moderasi beragama. Sikap ini mencerminkan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, atau budaya. Menerima mahasiswa non-Islam merupakan bentuk inklusivitas dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam memperoleh pendidikan tinggi. Ini juga menjadi ruang dialog antar agama yang sehat di mana toleransi dan saling pengertian dapat dibangun sejak dalam lingkungan akademik. Hal ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan Indonesia yang menghargai keragamaan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat citra Islam yang terbuka dan toleran, tetapi juga menjadi contoh konkret penerapan moderasi beragama dalam praktik pendidikan Islam. Dengan memberikan kesempatan pada kontribusi dalam memperkuat kohesi sosial dan memperluas jembatan antar umat beragama di Indonesia. Pengalaman mahasiswa non-muslim. Banyak mahasiswa non-muslim merasa nyaman diterima di kampus Muhammadiyah. Mereka menghargai atmosfer atau toleransi yang ditujukan oleh pihak kampus. Dan selama mahasiswa, sebagai contoh, seorang mahasiswa Kristen di Universitas Muhammadiyah Riau membagikan pengalamannya terhadap nilai A dalam mata kuliah Al-Islam yang menunjukkan bahwa pembelajarannya dilakukan secara inklusif dan menghargai perbedaan. Kesimpulannya, penerimaan mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah mencerminkan nilai-nilai inklusif, toleran, dan komitmen terhadap pendidikan untuk semua. Kebijakan ini tidak hanya memperkaya lingkungan akademis dengan beragama, tapi juga memperkuat peran Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berpendidikan. Sekian dari video kita. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.